Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelindra Wahyuni dengan NIM A1B1210092 sebagai moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan Alfi Rahmi Putri, Mutia Pusparani, Yulia Zani, Saplini, Agung Syahputra, dan Faradiba. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan dengan dosen pengampu Bapak Tohab Pandapotan Simaremare MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Alfi. Kepada Alfi, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, serta menghadapi segala bentuk ancaman sehingga mampu melaksanakan kehidupan yang sejahtera. Ketahanan nasional secara etimologi. 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi, yaitu pedoman pengaturan penyelenggaraan negara dengan berlandaskan pada ajaran Astragatra. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman melalui pendekatan Astragatra. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila dan dapat mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia, serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Pertahankan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Dimensi dan ketahanan berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Dan bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Undius Kogoya mengibarkan bendera perang. Ia mengultimatum warga pendatang untuk segera mengosongkan distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, Undius juga meminta warga non-Papua untuk segera mencari perlindungan. Juru bicara TPNPB-OPM Sebi Sambo mengatakan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM sudah menerima laporan resmi dari pimpinan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya. Sebi mengatakan acara budaya sudah digelar oleh Undius Kogoya dan pasukannya sebelum menghadapi peperangan di Intan Jaya. Hal itu disampaikan oleh Sebi pada Jumat 12 November 2021. Dikutip dari Tribun Papua.com Sabtu 13 November 2021, situasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua saat ini masih tak aman lantaran kebrutalan KKB. Terbaru, seorang warga sipil terkena tembakan dan dibenarkan oleh Komandan Korem atau Danrem 173 PVB Brigjen TNI Taufan Gastoro. Baik, perkenalkan nama saya Agung Syaputra dengan NIM A1B121084 dari kelas reguler B. Saya akan menjelaskan sedikit isi dari video tersebut. Video tersebut berisi tentang info mengenai pimpinan OPM yang menyatakan perang. Ia juga menghimbau kepada masyarakat non-Papua untuk segera mencari perlindungan. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hal tersebut dapat mengganggu ketahanan nasional, tepatnya ketahanan pertahanan keamanan. Jika hal ini terus dibiarkan saja, maka Indonesia akan terancam kehilangan satu wilayahnya. Kehilangan wilayah berdampak ke seluruh sektor mulai dari ekonomi, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Cukup sudah kita telah kehilangan daerah kita yaitu Timur Timur yang sekarang menjadi Timur Leste. Oleh karena itu, butuh penanganan lebih lanjut terhadap perihal ini. Pemerintah harus memutuskan untuk segera memberantas kelompok ini atau akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Dan kita sebagai warga negara harus memahami dan memiliki jiwa bela negara agar dapat memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan untuk menjaga kedaulatan negara dan mengatasi segala bentuk ancaman yang datang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, warga negara dapat ikut serta dalam bela negara secara non-fisik, yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian profesi. Tujuan diberikannya pendidikan kewarganegaraan adalah menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sekian dari saya, terima kasih.